2, 1, action. Citra, engkaulah bayangan waktu subuh mendatangi. Citra, kau gelisah malam waktu kabut malam. Kau dekap malam kelam, pelukan penghabisan. Kau singkap tirai kabut dan selubung. Tenggelam kau jumpai di dalam rimba malam. Kau buka pagi baru, senja nyawamu. Citra, kau bayang abadi dalam kabut fajar. Sejak beberapa bulan, itu saja lagu yang kau nyanyikan, Tomo. Aku kira lagu ini adalah lagu satu-satunya yang dapat menarik hatiku, Bu. Oh ya? Dari buah tangan pengarang lagu Indonesia. Karena ada istimewanya barangkali. Ya, tidakkah Ibu dengar? Dalamnya suatu jeritan kasih sayang, tetapi pula juga mengandung kekuatan batin yang tak terduga. Ya, dan aku tahu kau selalu menunggu suatu saat untuk menyanyikan lagu itu. Menunggu saat istimewa, Bu. Iya, jika Harsono tidak ada di rumah dan jika Citra tidak ada di rumah. Benar kan? Itu karena aku takut ditertawakan saja, Bu. Suaraku sanggup mengusir orang pontang-manting lari, karena disangkanya ada bom meledak atau bambu pecah. Dan aku, kau membiarkan aku mendengarkan suara bambu pecahmu itu. Citra, sebuah nama yang bagus sekali untuk sebuah lagu. Oh ya, Bu, aku masih belum saja tahu mengapa dia diberi nama serupa itu. Lagu itu, mana aku tahu, Tomo. Tidak, Citra maksudku. Oh, Citra. Nama itu sudah melekat saja padanya. Tetapi aku kira, waktu Pak Bondo menemui anak itu di tepi jalan, pertama-tama yang dilihatnya hanyalah bayangan anak kecil. Seperti anak kecil yang hendak bersatu saja dengan bumi. Begitu, Tomo. Dan kita masih belum tahu siapa orang tuanya, bukan, Bu? Ya, benar, Tomo. Tapi heran, kata-kata lagu ini seolah-olah dikarangkan untuk satu Citra saja. Tetapi juga untuk semuanya, untuk segala yang dikasihi dalam hati yang diinginkan. Besar juga pemberian keluarga buat engkau ya. Ya, benar. Kalau begitu, kau pasti dapat kabar dari dia. Dia sering berkirim surat kepada saya, Bu. Tetapi anehnya dalam setiap kalimatnya selalu ada kata-kata yang memperingatkan aku. Kalimat apa? Supaya jangan menyia-nyiakan pesannya, katanya. Supaya jangan sampai terlambat memetik mawar di taman sendiri. Karena cuma satu kali dalam hidup berkembang bunga dalam hati. Supaya jangan sampai ada orang lain yang memetiknya terlebih dahulu. Karena akan kesal kemudian akan saya merasa kepadamu. Karena takut kecewa. Ya, mungkin aku akan merasa menyesal jika aku terus seperti ini. Dari mana, Nak? Dari pabrik.
mesti kau lakukan? Oh, kau hendak menggantikan aku dalam kerajinan, rupanya. Lihatlah, pemimpin umum sedang enak-enak beristirahat di rumah, tetapi pembantunya masih sibuk saja bekerja. Pada waktu yang akhir ini banyak pekerja yang sakit, Mas. Supaya tidak mengganggu kerja, suruh saja datang sore-sore. Tetapi kau sendiri tampaknya tidak begitu sehat. Jangan diri terlalu dipaksa ya. Aku mau. Mengapa kau begitu kaget, ya? Kalau kau tidak suka sakit, di sini tuh nggak ada orang yang menyuruh kau untuk bekerja. Nanti sangka ibu aku yang menyuruh kau bekerja terus. Aku sehat, Bu. Tidak apa-apa. Syukurlah kalau begitu. Tetapi yang kira kau tadi pergi berjalan-jalan dengan Harsono. Sudah seminggu tidak bertemu dengan Mas Harsono, Bu. Kalau aku di rumah, dia tidak ada. Anak itu memang sekarang kerjanya menghilang-hilang saja. Seperti ada yang disembunyikannya dengan kita. Apa pula yang disembunyikannya, Bu? Dan sudah sering kukatakan padanya, Bu, supaya agar bekerja saja dengan aku di pabrik. Tapi katanya lebih enak nganggur. Sekarang tuh mesti ada orang yang memberikan makan. Kukatakan padanya, sekarang tidak ada tenaga kerja yang menganggur. Tenaga kerja sekarang digunakan untuk pembangunan tanah air. Lantas, Dia tertawa. Suruh saja orang bodoh-bodoh itu, katanya. barangkali masih saja dia menunggu soal kepentingan bunga. Dan kepada saya, Bu, dikatakannya dia akan berdagang. Apa? Berdagang? Dari mana pula dia punya kepandaian itu? Ya, sudahlah. Boleh jadi memang aku yang salah. Harsono terlampau kemanjakan dulu. Jadi kalau di kota dia cuma mau bergaul dengan orang yang suka hilir mudik dan berfoya-foya saja. Aku kira hatinya baik, Bu. Ya, aku tahu. Aku lihat akhir-akhir ini kau sering memperhatikan dan memperbaiki kelakuannya dia. Tetapi baiklah, awas-awas. Jangan sampai engkau nanti yang diperbaikinya. Apa maksud Mas? Citra, Sutopo ini emang suka berolok-olok. Harsono itu emang gak ceroboh. Tetapi dia seorang yang dapat dipercayai. Dan di Citra, Bu, akhir-akhir ini dia sering sekali tidak masuk kerja. Awas kan, kalau kerjamu kau abaikan. Saya Tuan Ustaz. Oh ya, Bu, aku ingin mencari udara segar sebentar. Kau ikut Citra? Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan. Sebenarnya aku menunggu Mas Harsono, tetapi Tidak apa-apa, biar aku sendiri saja. tapi Mas, Topo, aku saja yang ikut dengan kau ya. Tidak apa-apa, kau istirahat saja. baik, Bu. Mari, Bu. Hati-hati ya, Bu. Ya. Mas Harsono, kemana saja selama ini, Mas? Tidak pernah bertemu lagi di rumah. Haruskah kau tahu kemana aku pergi? Sudahlah, Dik. Aku hanya kesal-kesal saja belakangan ini. Tapi mengapa, Mas? Peka ini aku mendengarkan dengungan mesin setiap pagi dan malam sampai malam lagi. Mendengung tanpa henti, mengganggu tidurku saja. Aku kira dia memanggil Mas untuk kerja, bersama-sama berusaha Dengan Mas Topo. Tidak, terima kasih. Tapi Mas, Apalagi nanti kalau sudah terbiasa tentu tidak akan mengganggu lagi. Malah tidak senang jika tidak terdengar denyut itu. aku memang tidak pernah terbiasa di sini. Kalau kau kiranya aku, terasa semua bisa bekerja dengan kami di sini. Nah, Mas Topo, dalam perusahaan kapal ini datang sama datang yang gemilang, Mas. Ya,
Memang, Topo itu suka mendirikan teori yang muluk-muluk atas otaknya yang kecil. Orang kampung bisa dibodohi, bisa diobroli, tapi tidak dengan aku. Dan jika aku yang memintanya, Ya, kalau kau yang memintanya, Mas mau? Sungguh? aku mau lepas dari teropong pabrik yang hendak mengejarku setiap malam. Dan aku juga mau lepas dari asap, dari dengungan mesin yang setiap malam menghantui tidurku. Aku juga mau lepas selepas-lepasnya dari Dari aku semua juga. hal. Dari engkau. Aku sangka engkau juga sudah bersatu pula dengan pabrik dan orang-orang yang ingin mengusirku dari sini. Seperti juga Mas Topo. Mas, Citra, Tina, aku kira kau akan datang ke rumah kami tadi. rumahmu? Ada apa? Sudah kusangka dia tidak akan menyampaikannya kepadamu. Kuswanto tidak bilang apa-apa di pabrik tadi, bukan? Suwanto? Mengapa lagi dia? Aku suruh dia datang tadi padamu untuk minta maaf. Minta maaf. Minta maaf untuk apa? Aku sudah tahu dia pernah mengganggu engkau dulu, menceritakannya kepadaku dan dia sudah menyesal sekarang. Jadi aku paksa dia untuk minta maaf padamu. Dan sambil mengundang kau sekali, Mengundangku. Untuk apa, Tina? tadi ada selamatan